kita sudah coba membuat notification di sini. Jadi apabila kita klik tes, maka di sini notification yang muncul, di sini juga harusnya muncul ya. Jadi nggak perlu di refresh, harusnya dia otomatis muncul gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kita akan menampilkan list data di sini berupa combo box ya. Tapi yang paling utamanya kita buat listenernya dulu, gimana supaya browser yang satunya ini bisa merespon dari ping test notification-nya itu direspon oleh browser yang satunya lagi gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja masuk ke controller. Di sini kita buatkan satu function lagi. Namanya adalah public function. Namanya info. Nah, jadi info ini akan menampilkan jumlah count dan data list dari data apa aja atau notification apa aja yang belum dibaca gitu. Nah, yang pertama kita buat untuk count-nya dulu. Count-nya itu harus dari out. Lalu di sini user. Nah, setelah itu kan kita mau menghitung notification yang belum dibaca ya. Berarti di sini unread notifications. Tuh, ada typo nih. Notification, oke. Lalu kita hitung, kita count. Nah, seperti ini. Ini kita menghitung jumlah notifikasi yang belum dibaca. Nah, setelah itu kita tampilkan listnya itu apa aja. Nah, berarti di sini listnya itu sama, masih di dalam out. Jadi ini notifikasinya hanya untuk user itu sendiri ya. Kalau yang usernya enggak dinotifikasi, yang nggak usah ditampilkan gitu. Notification. Nah, kita batasi dengan limit sebanyak 5 notification ya, hanya 5 data aja. Oke, langsung kita get. Setelah itu kita tampilkan ke dalam satu array lagi, namanya notifications, yaitu bentuknya array. Nah, di sini arraynya kita akan menyimpan data count. Kita ambil dari count. Jadi ada 2 data ya. Pertama count, kedua listnya. Dari list. Jadi notification ini akan menampung data yang kita kasih nama count. Kita ambil dari count yang ada di sini. Lalu list kita ambil dari list yang ada di sini. Setelah itu kita akan return datanya dalam bentuk JSON ya. Response. Lalu di sini dalam bentuk JSON. JSON-nya itu adalah encode. Encode, kita ambil encode-nya dari notification. Jadi JSON-nya diambil dari notification yang ada di sini ya. Di return dalam bentuk JSON. Jadi controllernya kita tambahkan satu info, satu function namanya info. Lalu di webnya, di route-nya juga kita tambahkan lagi. Ini kan baru satu ya. Kita get lagi ya. Getnya yaitu info. Info ambil dari kelas info, name-nya adalah info. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi ke navbar. Kita ke navbar. Nah,
ke sini. Kita kan rencananya kan pengen menampilkan data ya, jadi ketika kita tes ping, maka di sini dia harusnya ada ping juga tanpa di refresh dan ada datanya ya. Jadi ini kita inpack aja, lalu kita lihat view-nya. Oke. Nah, ini saya kecilkan. Nah, segini cukup ya. Ya penting asal kelihatan aja gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Ini biarkan, oke, ada komponen, ada account drop down. Nah, di sininya kita tambahkan sebuah props user. Setelah itu di sini kita buat datanya ya. Kita simpan data notification ini. Kita return notification, yaitu bentuknya array. Jadi nanti notification ini akan disimpan di dalam data. Nih, yang ada di sini ini kan notification ya. Nah, ini kan ada response kan. Nanti akan disimpan ke dalam data yang ada di sini gitu. Nah, baru dari bawahnya kita buat sebuah metode ya. Tapi jangan metode dulu, mount-nya dulu. Kita mount. Nah, di sini baru kita buat sebuah metode yang mau di action itu apa. Nah, kita buat satu buah metode. Nah, di sini metode kita kasih nama load notifications. Oke, seperti ini aja dulu ya. Nah, ini adalah codingan intinya nih, bagaimana kita membuat sebuah listener. Jadi nantinya di browser yang satu ini, kalau di sini nggak usah dipikirin ya, karena ini kan ada di dalam browser sendiri nih. Kalau diklik otomatis di sini dia akan merefresh kan, karena dia rootnya kan di redirect. Tapi yang di sini kan kita nggak ada action apa-apa, makanya di sini harus di listener nih, harus direspon supaya dia notification-nya muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, dia ada di mount. Pertama kita panggil metodenya ya, metode dari load notification. Nah, ini dipanggil. Nah, selanjutnya baru kita buat left pusher. Nah, di sininya ada new pusher. Nah, di sini yang dipanggil itu adalah .env. Yang dipanggil adalah key-nya. Berarti ini kita copy lalu kita paste di sini. Sudah selesai. Kita lanjutkan ya. Lalu di sini kita tambahkan lagi clusternya. Clusternya kita panggil. Lalu di sini clusternya itu apa? Nah, clusternya itu kan adalah EU ya. Nah, ini pun kita paste di sini. Nah, setelah itu baru di encrypt apa enggak. Di sini kita jelaskan ya. Encrypted. Encryptnya kita false saja ya. Nah, setelah itu baru di sini ini kan baru lab pushernya nih, ya kan? Di sininya baru kita buat lab channelnya. Lab channelnya kita ambil dari pusher. Nih, dari pusher yang di sini kita panggil. Lalu kita buat di sini subscriber. Nah, subscribe. Nah, subscribe-nya itu my channel. Nah, dia sama kayak yang kita buat di event. Kita udah buat event. Di sini kan kita kasih nama my channel kan. Nah, berarti di sini pun sama. Jadi channelnya
kita buat pusher lalu subscribe my channel. Kalau udah tinggal kita binding, berarti channel kita binding datanya, kita kasih nama my event. Nah, dia akan mengambil event yang ada di sini. Nah, yang ada di broadcast as, namanya adalah my event. Ini harus sama ya, saya kopas takutnya typo. Nah, ini adalah my event. Nah, kita tampilkan di sini dalam bentuk data ya. Lalu di sininya kita enter, baru kita panggil lagi metodenya nih, this load notifications. Nah, oke, udah selesai. Nah, kira-kira metodenya itu apa? Nah, metodenya dia harus manggil route-nya si info ini. Dia akan meloading data ya, kan udah dikasih metode kan. Ketika pusher itu sudah mendapat event, maka dia akan di listener kan, di listener oleh si pusher ini, lalu akan dibinding datanya nih. Setelah dibinding, baru dia akan memanggil metode yang ada di sini. Nah, yang kita panggil itu apa? Route-nya dong. Berarti route-nya dia akan manggil info kan, notification terakhirnya itu apa, seperti itu, dan berapa jumlahnya. Nah, di sini kita buat yang namanya Axios get, lalu di sini this route, lalu kita panggil route-nya itu ke web ya. Di sini nah route-nya itu kan berarti name-nya ya. Name-nya dimulai dari notification. Lalu apalagi? Ada lagi grup di bawahnya yaitu notice. Apalagi? Selanjutnya adalah info. Nah, info ini yang kita panggil. Nah, kalau udah selesai, di bawahnya kita tulis then. Nah, di sininya response. Maka dia akan membuat respons this notification sama dengan, nah kan bentuknya JSON kan, yang kita kasih outputnya adalah JSON kan, maka di sininya pun dia harus bentuknya JSON. Lalu kita parse datanya, lalu di sini kita buat respons ke dalam data. Nah, seperti itu. Maka akan direspon ke data. Tinggal kita tes aja nih. Hasilnya bagaimana? Nah, ini kita refresh, ini juga di refresh. Oke. Nah, ini ada props, lalu ada user. Nah, di sini ada out juga ya. Tunggu. Kita fokusnya ke ini aja deh. Ke navbar ya. Ke sininya ya. Nah, di navbar ini kan ada user ya. Ini oke, nggak apa-apa, underdefined. Count-nya 0, lalu listnya juga di sini masih 0 kan. Nah, ini kan dia ada di dalam data nih. Data itu dia ada di sini kan. Nih. Di dalam data itu kan ada notification. Notification itu dia ada dua datanya. Count sama list kan. Makanya di sini dijelasin bahwa di dalam data ada notification, lalu ada count dan ada list. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, langsung aja. Ini udah di refresh, ini 0, ini 0. Di tabelnya juga di sini udah 0 ya. Tadi baru saya delete nih. Di sini udah 0. Coba kita tes. Kita tes. Nah, di sini dia nggak respon ya. Coba kita cek lagi ya. Di sini ya, coba kita ke navbar. Oke, ini sih nggak ada masalah, biarin aja.
Nah, coba ke sini deh. Di sini kan ada backprop ya. Ini jangan ke sini lagi deh. Ini kita arahkan langsung aja ke notification-nya ya. Jadi kita langsung ambil aja ke datanya nih. Nih, langsung ke notifications yang ada di sini. Berarti ini saya ganti notifications. Kalau dia 0, maka di sini ada pingnya ya. Kalau dia bukan 0 ya maksudnya. Nah, ini diganti. Coba kita tes lagi. Kita tes, ini kita tes. Kalau di refresh mah bisa ya, karena di sini kan udah ada datanya. Nah, tadi kan kita baru tes. Nah, ini saya delete lagi aja. Saya delete. Oke. Oke, kita refresh, lalu di sini kita refresh. Kita refresh. Nah, ini ada yang salah ya. Kenapa dia? Ini kan notifications. Div if notifications. Kalau dia bukan 0, maka di sini ngeping. Ini pun dia ada ping di sini. Ini masih salah nih. Ini ada yang salah di sini. Ntar ya, saya cek dulu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini kan notification ya. Notification itu kan dia ada 2, count sama list. Oh ya, berarti countnya yang kita ambil ya. Berarti di sini harusnya notification titik count, lalu di sini notification titik count. Oke, coba kita refresh. Ini kita refresh, ini pun kita refresh. Nah, di sini notificationnya udah nggak ada ya. Oke, ini pun udah 0 kan. Array listnya juga nggak ada. Oke, kita coba tes. Nah, baru deh di sini. Ya kan, muncul, sini muncul, ini pun ada 1. Nah, ini ada 1 objek nih. Nah, ini datanya. Sekarang jam berapa? Ya kan? Nah, di sini ada data nih. Datanya kan array. Nah, coba lihat deh. Di sini kan ada tes ya. Tes notification sukses. Nah, itu tuh yang ini loh. Yang kita buat di tes notification. Nah, data ini itu disimpan ke dalam field yang namanya itu data. Nah, ini tes, ini tes. Jadi kalau lihat di database-nya, nah, jadi kalau lihat ke database-nya, dia itu ada di dalam data ini nih. Nah, di sini disimpannya ya. Kita buat fitur header. Nah, ini array. Nah, nanti data ini yang akan kita tampilkan ke dalam drop down ya. Jadi notification 1 itu jam berapa, siapa yang ngirim. Nah, kita buat listnya seperti itu. Oke, kita tes lagi ya. Harusnya kalau saya di sini tes, dia harusnya di sini ada 2 tuh ya kan. Objeknya juga ada 2. Ini dia jadi ada 3. Nah, kalau masih penasaran, coba Bang di sini tampilin jumlahnya aja, kita count gitu kan. Bisa. Kalian tinggal tambahkan aja di sini. Kan ada navbar nih. Ya kan? Di sini kita tinggal tampilkan aja. Ini untuk uji coba aja ya. Kita main-main ya. Oke. Nah, misalnya kita mau menampilkan jumlahnya nih, ya kan? Seharusnya sih nggak perlu, cuman ini buat ngetes aja. Kita refresh. Ini ada 3. Ini ada 3 kan? Sama dong 3. Kalau saya tes, nah dia ada 4 tuh. Nah, seperti itu loh. Oke, dia ada 6. Ada 7. Nah, dan seterusnya. Ini pun dia nambah terus nih. Karena dia cuma 5 ya. Ini kan cuma 5 nih. Tapi ini adalah data terakhir. Lihat deh jamnya deh. Oke, seperti itu. Jadi untuk tutorial sesi ini
untuk membuat respons dari browser yang satunya, atau kita sudah membuat listener itu udah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu dropdown. Gimana cara menampilkan dropdown di bawah sini ya. Oke, sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih. And we'll grow in number, fueled by them to see the